Ya, sebulan jelang Pesta Demokrasi di Indonesia, kampanye hitam, hoax, dan fitnah kian berkembang baik di media sosial maupun yang dilakukan door-to-door. Dikhawatirkan aksi fitnah, kampanye hitam, ataupun berita bohong dilakukan secara masif di berbagai daerah. Lalu apa saja penindakan terhadap para pelaku penyebaran fitnah dan hoax yang seharusnya dilakukan? Apa evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara pemilu sehingga cara-cara seperti ini bisa dicegah di masa mendatang? Kita sudah bergabung bersama dengan pakar hukum tata negara yang juga sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Pak Mahfud, selamat pagi. Kevin, selamat pagi. Pak Mahfud, setelah kasus hoax di Karawang, lalu muncul juga kasus hoax kembali di Kabupaten Maros. Anda juga sedang melaporkan kasus hoax yang menimpa Anda sendiri. Mengapa kemudian banyaknya tindakan dari kepolisian yang mengusut kasus-kasus hoax ini secara hukum tidak membuat kasus hoax ini mereda, Pak Mahfud? Karena ya nafsu politik ya, nafsu kebencian, nafsu kemarahan itu tidak membuat mereka takut. Apalagi kalau sekarang ini lalu kemudian dilakukan dari rumah ke rumah, itu kan relatif hukumannya tidak terlalu berat ya, karena tidak melalui ITE. Itu mungkin mereka anggap fitnah-fitnah seperti itu ringan dilakukan, tetapi secara moral itu sungguh tidak bertanggung jawab, dan menurut saya polisi harus memburu pelakunya ini. Saya melihat polisi sering kadang-kala gamang untuk melakukan ini, karena polisi itu pun dituduh dengan berita-berita hoax dengan mengatakan polisi ini kalau menindak seseorang itu dianggap menindak kubunya Prabowo. Tapi kalau kubunya Jokowi yang mengatakan tidak ditindak, itu sering ditudingkan seperti itu. Padahal kan banyak juga yang kubunya Jokowi ditangkap, misalnya yang kasus Bangfor yang menulis kalimat tauhid itu kan juga sudah diadili juga. Ahok juga sudah diadili dan sebagainya. Nah, kadang-kala hoax lain yang dibuat itu adalah menyudutkan polisi agar agak riku gitu untuk bertindak. Menurut saya polisi tidak perlu pandang bulu, pokoknya ditindak aja, karena hoax itu adalah kejahatan yang masif, akibatnya masif, bukan personal. Itu Kevin. Ya, apakah kemudian artinya nih Pak Mahfud, kita baru bisa merasakan hoax ini mereda begitu pasca pemilu begitu? Ya belum tentu juga. Kecuali polisi sekarang bertindak tegas. Mungkin hoax berikutnya berubah topik. Sesudah kita agak sedikit berhasil menetralisir bahwa tudingan ke KPU dan penyelenggara pemilu lainnya itu sudah kita agak netralisir, yang dianggap curang dan sebagainya kan sudah agak netral sekarang, karena kita hantam rame-rame bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Isunya bergeser ke kebijakan Pak Jokowi, kadang-kala diwarna-warnai personal gitu. Saya pernah begini, Kevin. Saya pernah mengatakan ini di ILC. Pada waktu itu kan ada ketua lembaga negara dia ini tidak mau mengundurkan diri, padahal sudah jadi tersangka. Itu 2 tahun lalu sudah jadi tersangka. Itu ada videonya, saya di sebuah televisi mengatakan bahwa pemimpin kalau sudah tidak dipercaya rakyat itu harus mundur. Maksud itu kepada ketua lembaga negara dalam konteks itu 2 tahun yang lalu. Nah sekarang itu dipotong, pemimpin yang tidak percaya oleh rakyat harus mundur seperti Jokowi gitu. Ditambahin kalimatnya itu dengan kalimat tulis, lalu di situ tulis Prabowo Sandi di bawahnya. Itu pasti juga bukan tim resminya Prabowo Sandi, tapi itulah contoh hoax yang bisa dikejar oleh polisi, karena sekarang kan gampang ya, saintifik penyelidikannya itu sudah lebih memungkinkan untuk melakukan itu. Ya, apa yang bisa dilakukan kemudian supaya membuat kepolisian kita tegas dan juga paling tidak tokoh-tokoh publik kita ini juga tidak ikut-ikutan menyebarkan hoax, Pak Mahfud? Ya itu tadi, kalau agar polisi kita tegas itu polisi harus menunjukkan bahwa tidak pandang bulu menangkap atau memproses secara hukum siapapun yang jelas-jelas membuat hoax gitu. Apalagi sering itu
mengarah kepada upaya delegitimasi atau menurunkan kredibilitas pemilu yang menurut saya prosesnya sudah bagus. Saya kok tidak melihat misalnya pemilu sekarang yang dilakukan oleh KPU ini diatur, dilaksanakan, diselenggarakan oleh KPU itu tidak ada masalah itu kecuali fitnah-fitnah yang kemudian tidak terbukti. Nah, hoax-hoax seperti itu kemudian dikembangkan, tetapi saya melihat 2 minggu terakhir ini sudah tidak ada sih serangan kepada KPU. Lalu serangannya sekarang kepada paslon, kepada kontestan gitu. Tetapi saya tegaskan juga bahwa hoax itu juga banyak dilakukan oleh orang yang menyerang Prabowo juga. Itu tidak bisa dihindari lah. Tidak bisa dipungkiri maksudnya bahwa hoax itu ada di dua-duanya. Baik, hoax ini kedua pasangan calon begitu ya. Tapi Pak Mahfud, menurut Anda sendiri peran dari Bawaslu ini seperti apa sih? Beberapa keputusan yang mereka keluarkan terkait dengan hoax ini, mereka nyatakan bahwa para pelaku ini tidak terkena undang-undang pemilu. Padahal sudah jelas yang mereka sampaikan kepada publik itu adalah bohong. Betul begini, hoax itu tidak harus terkena undang-undang pemilu karena fungsi Bawaslu itu hanya terkait dengan pelaksanaan pemilu terutama segi-segi administratifnya, teknis administratifnya. KPU tidak bisa menindak hoax yang merupakan serangan kepada orang per orang. Tetapi justru serangan kepada orang per orang yang tidak menyangkut tugas Bawaslu itu hukumannya lebih berat. Kalau misalnya Bawaslu itu kan tugasnya mengawasi KPU gitu. Tapi kalau orang hoax misalnya berjalan dari rumah ke rumah mengatakan bahwa LGBT akan disahkan kalau si A menang. Kemudian ke pendidikan agama akan dihapus kalau si B menang dan seterusnya itu memang bukan pelanggaran pemilu. Ya, itu tindak pidana biasa aja dan hukumannya lebih berat gitu daripada sekedar hukuman-hukuman teknis tentang pemilu. Kalau hoax misalnya menyatakan hal seperti itu, lalu diviralkan seperti yang banyak terjadi, itu hukumannya bisa 10 tahun penjara, ya, bisa 6 tahun. Kalau cuma sekedar yang ditangani KPU, fitnah-fitnah kecil itu yang ditangani Bawaslu, itu pertama bisa diselesaikan sebagai teknis administratif, tidak harus ke pengadilan. Tapi seumpama pun ke pengadilan, fitnah-fitnah yang seperti itu, hukumannya kecil, gitu. Yang undang-undang pelanggaran undang-undang pemilu dan kampanye itu hukumannya kecil. Yang lebih berbahaya yang di luar pemilu itu. Saya usulkan juga diarahkan ke situ hoax itu. Karena kalau Bawaslu itu sebenarnya hanya mengawasi KPU. Bawaslu itu mengawasi KPU dan pelaksana kampanye resmi di lapangan. Tetapi tidak tidak bisa menjangkau orang yang bukan tim kampanye. Yang sering melakukan hoax itu kan resminya bukan tim kampanye, tapi dia sebenarnya di dalam, cuma namanya tidak tercantum resmi. Nah itu yang harus ditindak berdasar undang-undang lain, jangan undang-undang pemilu, begitu Kevin. Pak Mahfud, masihkah Anda yakin bahwa ada pihak ketiga sebetulnya yang kemudian menyebarkan hoax secara terstruktur, terorganisir, lalu kemudian ingin mencari kekacauan begitu untuk menjelang pemilu? Menurut saya dugaan saya itu masih relevan gitu. Karena saya melihat kadangkala di akun-akun itu, kadangkala menyerang Prabowo, kadangkala menyerang Jokowi, itu dari kelompok yang sama, yang selalu taus-tausan begitu. Dan menurut saya pihak-pihak yang terorganisir seperti itu kan sudah pernah ditangkap oleh polisi dulu, ada Sarasen, ada Muslim Army dan sebagainya itu. Karena ikan yang memproduksi seperti itu bisa saja terjadi. Bisa juga kelompok A, bisa kelompok B, bisa juga yang di tengah ingin mengadu domba kedua-duanya. Karena memang kalau ingin mengadu domba kedua-duanya itu mungkin memang tidak mendukung kedua-duanya. Dia tidak mendukung Jokowi, dia tidak mendukung Prabowo, tapi ingin melakukan langkah-langkah lain. Saya pernah ke Makassar di tempat terbuka ini ada orang begini kepada saya mengatakan waktu saya bilang, Pak, sekarang ini kita tidak mendukung Pak Prabowo tapi juga tidak suka pada Pak Jokowi. Oleh sebab itu kita pakai teori talam ikan di talam. Di baki itu ada ikan. Kita aduk-aduk dulu agar keluar semua, sudah itu kita isi dengan yang baru. Itu ada yang seperti itu gitu. Dan itu
tidak salah kan secara apa namanya mengatakan itu di depan publik karena ada cara-cara konstitusional untuk itu. Misalnya ya sudah nanti terpilih dulu si Prabowo, sesudah itu dilakukan proses-proses konstitusional untuk menggantinya, ada prosedurnya. Tapi cara dibalik itu kemudian membuat fitnah-fitnah dengan adu domba itu sangat bisa, Kevin. Baik, Pak Mahfud terima kasih telah bergabung bersama kami langsung dari Yogyakarta. Selamat pagi Pak Mahfud. Ya, selamat pagi Kevin dan seluruh pemirsa di seluruh Indonesia.